Wow, selamat malam. Wow, selamat malam Bapak Ibu, sahabat suka-sukamu Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas dan masih ingin jadi berkat malam hari ini. Wow. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita percaya hidup kita semua karena anugerah Tuhan, kita bisa lewati hari ini. Saya percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini ada yang mulai join dengan saya dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Sambil menunggu malam hari ini, kita punya narasumber Pastor John Lee Sepang. Beliau adalah seorang hamba Tuhan di Jakarta. Seorang yang luar biasa Tuhan pakai dalam visi, ada banyak visi yang beliau kerjakan. Malam hari ini beliau akan bersama dengan kita membahas gereja melihat ekonomi saat sekarang ini. Wow. Saya akan undang beliau sedikit lagi. Saya menyapa Pak James Kololiu, Bapak Faisal Gozal yang ada di Manado. Saya akan mengundang hambanya malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, boleh diterima. Malam hari ini saya percaya maupun teman-teman dimanapun berada, saya percaya malam hari ini kita mau diberkati oleh kebenaran firman Allah. Jangan saudara lihat temanya malam hari ini ya. Saudara pasti berpikir bagaimana gereja akan melihat ekonomi saat sekarang ini. Semua kita akan jawab pada malam hari ini. Coba saudara, jangan pernah lari dari channel Suka-Sukamu Tuhan. Wow, puji Tuhan. Malam hari ini saya sudah punya narasumber, Pastor John Lee. Apa kabar Pastor? Bisa dengar suara saya? Dengar. Selamat malam, senior. Oke, selamat malam. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Pastor John Lee adalah seorang hamba Tuhan di Jakarta. Beliau juga adalah seorang anak gembala. Dan malam hari ini kita akan sharing akan kebenaran firman Allah. Saudara bisa bertanya karena topik ini topik yang jarang-jarang saudara. Kadang ada orang bilang, kenapa gereja akan melihat ekonomi sekarang? Nah, karena ada banyak hal yang terjadi. Ya kan, banyak hal yang terjadi hari-hari ini yang bisa membuat sedikit mulai beda dengan dengar orang tua dulu. Ya. Dengan melihat zaman sekarang ada banyak hal yang bisa mulai. Tapi malam hari ini kita beri aplaus dulu Pak buat Pastor John Lee. Wow. Kita beri aplaus buat penonton yang setia. Wow. Ya, Pastor, sebelumnya saya akan berdoa biasa karena apapun yang kita kerjakan, kita mau mengawali dengan Tuhan dan mengakhiri pun acara ini dengan doa. Karena saya percaya kurang lebih 2 bulan acara ini bisa berjalan. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan tidak ada dalam skenario atau settingan buat saya. Tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Dan saya percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan waktunya gereja untuk berdampak seperti Pastor Jemli Tekualu berkata tadi malam bahwa gereja harus berdampak. Kita akan berdoa dulu, saya akan berdoa dan setelah itu nanti akhir tayangan, nanti Pastor Pak Sepang ya, Pastor John Lee akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Malam hari ini Tuhan izinkan kembali kami dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Kami percaya bahwa kalau hari ini kami bisa mengadakan tayangan, kami tahu semua ini karena pekerjaan-Mu Tuhan. Kami melakukan karena kami mengasihi Engkau. Kami melakukan semuanya
untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jauhkan Amin. kami untuk mencuri kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami hanya hamba-Mu, kami hanya alat-Mu Tuhan. Alat yang kami gunakan Terima dengan kasih, kesederhanaan yang ada. Tapi kami percaya kami punya Yesus yang luar biasa. Amin. Yesus yang sanggup mencukupi. Yesus yang Amin. sanggup melawati kami malam hari ini. Sebab itu kami Amin. mengundang Engkau hadir dalam acara Haleluya. kami. Karena kami percaya sebagus apapun acara kami tanpa kehadiran-Mu akan menjadi sia-sia Tuhan. Terima kasih Haleluya. Bapak. Jaringan pun kami pakai, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Haleluya. Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita dalam malam hari ini adalah gereja melihat ekonomi sekarang. Karena beliau bukan adalah seorang gembala, beliau adalah seorang anak Tuhan, ya. Evangelis. Evangelis, ya. Ada beberapa gereja yang beliau dengan tim sempat setahu saya ada bergerak untuk ya tanpa orang tahu, ya. Tapi mereka mengerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, selamat malam Pastor sekali lagi. Terima kasih buat kehadiran di acara Suka-Sukamu Tuhan dengan kesederhanaan yang ada. Tapi saya percaya kita punya Yesus yang tidak pernah sederhana. Amin. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Yesus yang ajaib. Hari ini tidak. Amin. Oke, Amin. saya serahkan kepada Pastor. Oke, selamat malam Senior Pastor Aldi Masih, ya, Gembala GPD Evata Kota Delta Mas. Sekaligus setahu saya pengasuh narapidana di mana, di Cikarang, ya? Di mana? Iya. Ya, saya kebetulan diundang ke sana sekali dan siapa tahu bisa diundang lagi karena memang spesialisasi saya itu ya khusus narapidana saja, enggak apa-apa. Oke. Oke. Terima kasih atas undangannya senior saya ini, Pak Pastor Aldi, dan dengan mengasih tema yang saya juga kaget temanya, gereja melihat ekonomi sekarang. Waduh, luar biasa. Ada dua kata yang umum di situ, adalah gereja dan ekonomi. Ya, itu bagi saya itu sangat penting. Kenapa? Saya tidak tahu, mungkin niat dari pastor ini melihat kondisi sekarang, fenomena yang terjadi dengan sebuah makhluk yang tidak nampak oleh mata, tapi bisa menggemparkan dunia, mengalahkan semua teori-teori kehidupan, termasuk teori ekonomi, teori kesehatan, teori sosial, teori-teori lain, kalah semua dengan satu makhluk yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, yang kita kenal dengan COVID-19. Luar biasa sekali. Nah, bagi saya memang berat, karena saya hidup itu sebenarnya membela gereja. Tujuan saya hidup itu membela gereja, karena setahu saya dari yang saya pelajari, ya gereja itu ada 5 makna dari gereja itu. Kalau dari bahasa aslinya itu gereja itu ternyata ditulis dengan eklesia, ya, bahasa Yunani, atau artinya itu keluar, eknya keluar, dan klesianya itu dipanggil. Artinya dipanggil keluar. Nah, kata dipanggil keluar ini berarti berbentuk aktif atau sekumpulan orang-orang, ya. Dia bukan berbentuk fisik, tapi dia berbentuk personal atau kumpulan atau kelompok atau komunitas. Ya, keluar. Maksudnya keluar dari mana? Nah, artinya kalau kata eklesia ini muncul, kalau di Alkitab itu di Kisah Para Rasul, ya, kata gereja itu, ya, Kisah Para Rasul 2, hari Pantekosta, bagaimana disuruh kamu harus berkumpul di suatu tempat, nah itu awal katanya. Jadi gereja itu dimulai dengan sebuah kesepakatan, perpisahan secara fisik Tuhan Yesus, ya, sebagai manusia dan sudah mengalami kebangkitan. Itu harus dicatat, ya, Tuhan kita itu sudah mengalami kebangkitan. Dia datang sebagai manusia dan dia
tidak bercat dan tidak bercela, sebagai anak manusia, dia mengalami kodrat, disalahkan dari setiap dosa-dosa, dia menanggung. Akhirnya dia bangkit, dan dengan tubuh kemuliaan masih sempat mengeluarkan pesan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Amin, Ya. amin. Artinya apa? Secara fisik, Tuhan Yesus kembali ke surga. Tapi dia mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Iya, Halo? sepertinya. Oke. Halo, halo. Oke, ada Ya, telepon masuk. Ya, iya. aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Di kalimat lain mengatakan, dunia tidak menerima engkau karena dunia tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia. Luar biasa. Akhirnya ya, roh yang dijanjikan itu, yang kita tahu sekarang ternyata Roh Kudus, itulah cikal bakal dari gereja. Jadi perkumpulan kita dipanggil keluar itu didasari oleh pekerjaan Roh Kudus atau yang kita kenal dengan Kristus. Ya, di kisah para rasul 2. Nah, itu gereja. Nah, kalau secara harfiah, gereja itu yang saya bisa catat di sini adalah umat. Salah satunya umat, ya, atau persekutuan. Yang kedua, perhimpunan, ya, secepat saja, atau pertemuan. Yang ketiga adalah aliran. Ya, aliran apalah, Pantekosta, aliran Protestan dan sebagainya, Katolik dan sebagainya. Yang keempat itu adalah lembaga administratif. Ya, lembaga administratif. Nah, yang kelima, arti yang secara umum adalah rumah ibadah. Nah, malam hari ini kita mantapkan dulu apa arti kata dari gereja itu. Sehingga kita tidak salah mentafsir, kita tidak salah menerjemahkan arti dari sebuah gereja. Ya mungkin kalau orang lain mengatakan gereja, ya berarti mereka melihat fisik gereja. Ya, betapa megahnya gereja, ada gereja yang punya gedung sendiri, ada gereja yang di mal-mal, ada gereja yang di tempat terpencil dan sebagainya secara fisik. Padahal kalau menurut arti dari eklesia atau gereja secara umum, itu bukan hanya secara fisik, tapi ada kumpulan. Ada umat di situ. Ada kalau bahasa di SD dulu ada simbiosis mutualisme. Ada jaring-jaring kehidupan. Secara persempit lagi dalam tubuh Kristus, yaitu gereja kita ya, gereja Pantekosta di Indonesia. Ada kumpulan orang-orang yang dipanggil bersatu di dalam sebuah organisasi. Tapi persoalannya, siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi itu? Secara lengkap dan gamblang, ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti saya lebih persempit lagi. Kalau bicara gereja cuma dua. Ada gembala, ada domba. Iya, Pastor ya? Iya. Kita persempit saja. Ada gembala, ada domba. Tidak ada yang lain di situ. Jadi saat bicara gereja, tidak ada yang lain. Ada hierarki. Ya, ada hierarki, ada gembala di situ. Ada domba di situ. Sering saya mengatakan bahwa gembala tidak pernah melahirkan domba. Tapi domba melahirkan domba. Gembala itu hanya mampu merawat domba. Nah, bicara merawat, ada manajemen di situ. Ada sumber, ya, ada sumber A dan sumber B. Sumber A adalah gembalanya. Gembala mencari makanan yang menarik, makanan yang bergizi, makanan yang berkualitas. Tapi domba, ada lagi, dia harus memakan berkualitas, dia tidak boleh sakit. Sehingga dia memiliki nilai yang luar biasa domba itu. Itu.
Saya kadang-kadang kalau berpikir sebagai, aduh domba itu luar biasa ya. Ketika bulunya lebat, ketika dagingnya bergizi, bahkan saya membaca Alkitab, referensi buku-buku, kenapa sampai Tuhan Yesus sendiri disejajarkan dengan anak domba? Padahal lembu adalah korban di zaman Yahudi, ada lembu, sapi, atau apapun itu adalah korban yang paling mahal kalau dibeli untuk disembelih. Coba kita mulai memaknai. Tapi kenapa dipakai domba, anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela? Nah, berarti di sini kalau bicara ekonomi gereja, berarti manajemen perdombaan yang harus dikedepankan. Manajemen. Nah, kalau bicara manajemen perdombaan, berarti domba betul-betul harus mengerti betul bahwa dia itu domba. Enggak. Kalau sampai hari ini gereja tidak bisa mempatenkan bahwa domba tetap domba, berarti ada something wrong, berada sesuatu dalam gereja itu. Dan saya melihat, mengamati sekarang ini ada pola atau ada tanda kutip ya, ada gerakan-gerakan domba seolah-olah menjadi gembala. Domba seperti gembala ya? Seakan-akan jadi gembala. Padahal itu hukum kodrat itu jangan dilanggar. Sekali lagi saya katakan, gembala tidak pernah melahirkan domba. Tapi Gembala tidak pernah melahirkan domba. Tapi domba melahirkan domba ya. Siapa suruh kita dikasih tema gereja melihat ekonomi sekarang? Nah, karena kalau bicara ekonomi, kembali lagi dari teori ekonomi ada dua, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, kalau ekonomi makro itu saya tulis di sini, dia itu berpikir bagaimana output, bagaimana keluaran, bagaimana pengangguran, dan bagaimana inflasi atau pertumbuhan. Di manage itu kalau ekonomi makro. Iya. Tapi kalau ekonomi mikro, bagaimana perilaku konsumen. Nah, ya, di situ ada harga pasar berapa. Nah, bicara kuantitas. Nah, sekarang bagaimana pastor mau gereja melihat ekonomi gerejanya sendiri atau melihat ekonomi dombanya? Nah, itu dulu. Karena memang betul, karena ini menarik. Ini menarik, ekonomi gereja itu kalau di luar itu ada dua ekonomi arus besar. Yang pertama sosialisme, ekonomi sosialisme, dan ekonomi kapitalisme, sistemnya. Ya, kalau kapitalisme sudah jelas bagaimana modal bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau sosialisme bagaimana pelibatan masyarakat banyak untuk mendapatkan keuntungan. Dan ada lagi yang paling parah sekarang itu, yang kita tidak boleh terima, yaitu ekonomi yang bersistem komunisme. Itu harus ditolak sama sekali. Karena itu hikmat manusia. Saya katakan hikmat jahat manusia. Menyeratakan selera setiap manusia. Tidak bisa itu. Karena Tuhan menggariskan setiap manusia itu berbeda-beda karakteristiknya. Jadi kita harus tolak itu ya. Gereja harus menolak ekonomi komunisme. Karena dia akan berakhir kepada kebencian yang sangat di antara kedua belah pihak. Dia membangun jurang. Tapi kalau gereja melihat ekonomi sekarang, yang paling penting kalau saya ambil di ayatnya, saya sudah tulis, saya baca dulu dengan firman ya, biar tidak salah. Saya mulai dengan Roma 14 ayat 23. Ya. Saya baca dulu ya Pastor ya. Siap. Iya. Saya baca sebenarnya yang ayat B-nya, tapi saya baca dengan ayat A-nya. Tetapi Roma 14 ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman.
Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ini dulu. Ini ayat pertama. Artinya ketika kita berbicara apapun yang keluar dari lidah kita sebagai orang yang eklesia atau orang yang dipanggil keluar, itu harus didasari dengan iman. Amin. Tidak ada cara lain. Gitu. Kalau masih ada orang bilang pakai cara-cara lain, ini analisa atau apa dan sebagainya, tidak bisa. Harus pakai iman. Makan saja harus pakai iman. Apalagi ayat-ayat sebelumnya saya tidak usah bahas, saya kontekskan saja dengan tema. Ya, itu pertama ya. Ayat kedua saya baca lagi supaya kita langsung ke pembahasan. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Luar biasa. Amin. Ini peristiwa setelah Tuhan menghukum manusia melalui air bah. Jadi ini peristiwa zaman Nuh ya. Artinya Tuhan Allah sudah mempraktekkan bahwa dia juga bisa melakukan tindak kekerasan. Tapi dia tidak sampai memunahkan kita. Luar biasa. Artinya kalau kita hidup di dunia, kita tidak boleh pikir-pikir mau mati cepat. Sudah. Selama bumi masih ada, ya, saya mengajak gereja-gereja sekarang, ya, kalau ada yang mau bangun gereja, bangun saja semegah-megahnya. Yang penting Tuhan yang suruh bangun. Kalau ada yang umat Tuhan yang punya impian, mau bangun, mau bisnis apapun, mau kuliah, mau jadi S3, mau jadi profesor, semua aktivitas, jangan kendor. Bayangkan saja 1000 tahun lagi kita habis. Ya, karena Alkitab menulis, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Ada proses manajemen di situ. Ini prinsip hidup, kejadian. Dan ada ayat lain juga bilang, Tuhan Yesus berkata sendiri, belajar hai pemalas di Amsal ya. Hai pemalas, belajarlah pada semut. Itu seorang Salomo, Raja Salomo. Nah, bukan karena pemalas. Nah, saya maksud katakan pemalas ini bukan orang yang tidak mau kerja, tapi orang yang tidak punya visi. Orang yang tidak punya misi. Karena waktu itu, ya, Salomo melihat bangsanya, orang-orang Israel, ini kok gayanya ini gaya-gaya acuh tak acuh tentang hidup. Ya, tidak bersifat progresif. Tidak bersifat apa ya, tidak bersemangat. Sehingga muncullah kalimat ini. Gitu. Karena kalau pemalas cuma tidur di rumah, itu Salomo tidak melihat. Raja Salomo itu tidak ada masuk rumah, keluar rumah, ke kamar tidur-tiduran. Raja Salomo itu keluarkan ayat ini, dia melihat. Dia berarti lihat orang-orang di jalan ini, ya pergi pagi, pulang malam, ya dan sebagainya. Cuma begini-begini terus mereka ini. Tidak ada reaksi positif. Makanya dia bilang, hai pemalas, belajar pada semua. Nah, kata pemalas itu bukan orang yang tidur-tidur di rumah. Kalau orang-orang tidur di rumah itu tidak perlu dilihat. 3 bulan saja tidur di rumah pasti mati itu, kelaparan. So pasti, saya jamin. Kita 3 bulan aja lockdown coba. Iya kan? So susah betul. Ya, padahal sebenarnya Tuhan mau media sosial. Saya bayangkan kalau tidak ada COVID, suka-sukamu Tuhan ini tidak ada. Betul tidak? Iya, mungkin pastor ini sudah fokus di offline saja. Ya. Tapi karena ada COVID, itulah. Dunia sudah berubah sekarang, pastor. Dunia medsos ini sudah berubah. Sehingga apa?
gereja mulai melihat, ya bukan gereja ikut tren, tidak. Kekunoan gereja, ya dasar dari gereja mula-mula itu penting. Persekutuan orang-orang percaya itu penting. Tapi yang hilang adalah roh sebagai domba, ya jemaat atau umat Tuhan ini yang hilang. Saya katakan keras di sini. Kalau masih ada di grup bicara perpuluhan, mengkritisi gembala dan sebagainya, itu sudah bahaya itu. Mungkin dia sudah bukan domba lagi mungkin. Saya takut dia berubah jadi serigala nanti. Iya, saya keras karena bukan gembala sidang. Gembala sidang tahu, tapi mereka tidak mungkin berani. Karena tujuan gembala sidang merawat domba yang sakit, merawat domba yang sehat, merawat domba yang kurang sehat, memberikan makanan dan sebagainya. Gitu. Jadi saya sangat hormat, ya, dua hormat kepada gembala-gembala, khususnya di GPDI, dimanapun Anda berada, lakukan yang terbaik. Posisikan diri, ya, senior, para gembala-gembala sebagai gembala. Amin, amin, amin. Karena urusan domba itu urusan Tuhan. Tapi kalau sudah masuk di dalam kandang, gembala adalah gembala domba itu. Amin. Nah, makanya ekonomi yang dimaksud gereja melihat. Jadi sekarang ini kan situasi sulit, Pak Pastor, ya. Iya, iya. Situasi sulit. Seolah banyak ada yang skeptis mengatakan, wah, kelar sudah. Buat apa ada gedung mewah gereja? Buat apa ada lagi gereja yang mentereng? Sudah kosong gereja. Tapi saya katakan, justru di situasi seperti ini, posisi sebagai domba itu harus jelas. Bagaimana gembala tahu domba itu dapat makanan jasmani terbaik? Kalau tidak bisa transfer masalah perpuluhan. Kalau tidak bisa transfer derma melalui mobil ATM atau apa. Apakah harus nanti ibadah dulu, harus kasih persembahan? Saya rasa itu tidak. Tuh, tanggung jawab gembala memberi firman, memberi makanan. Amin. Tanggung jawab domba itu memberi nilai lebih. Bulunya harus bagus. Ya, kalau bulu domba yang penyakitan, yang kudis, tidak bisa jadi kain wol. Tidak bisa jadi luar biasa, tidak bisa jadi yang berharga. Makanya posisi gereja melihat ekonomi sekarang ini adalah penting. Amin. Kenapa? Karena langit, bumi masih ada. Panas, kemarau, dan hujan masih ada. Itu penting. Nah pertanyaannya, sampai kapan itu langit dan bumi dan kemarau, panas, hujan itu ada? Tidak tahu. Tidak ada yang bisa tahu. Tapi sebagai domba yang taat gembala dan gembala yang dikaruniai tanggung jawab oleh pemilik agung domba. Kalau kita berharap sedetik kita mati. Kalau untuk menjaga kualitas bahwa kita dikasihani oleh gembala agung. Tapi kalau kita mau berkualitas untuk hidup sebagai domba, kita berpikir kita bisa hidup 100 tahun lagi sebagai domba. Gembala bisa pergi. Banyak kejadian. Teman saya juga di SAB 50, tiba-tiba saya 3 hari lalu, minggu lalu masih baku WA, tiba-tiba sudah Tuhan panggil. Tapi domba harus terus ada. Domba harus terus ada. Umat, ya, kalau di sini dikatakan adalah tempat pertemuan. Kegiatan, aktivitas harus ada. Dan saya katakan, domba-domba harus proaktif, jemaat-jemaat harus proaktif.
Ada perbedaan, ada perbedaan di dalam organisasi kita. Sehingga urusan-urusan ekonomi, urusan-urusan penghidupan itu sebenarnya tidak perlu lagi dibahas saat ini. Tidak perlu. Karena itu sudah otomatis itu. Bahkan boleh saya lebih keras lagi. Bagaimana bisa tahu domba itu sehat? Bagaimana domba itu tidak nganggur? Atau tidak dapat makan? Atau dia lagi sakit? Ya harus dibuktikan dengan sebuah. Apa? Ada orang bilang, wah kalau perpuluhan itu nanti sudah diberkati baru kasih. Siapa bilang? Di saat situasi sulit pun sebagai domba, Anda harus beri. Amin, amin. Cari perhatian gembala. Tidak ada cara lain. Kalau dia tidak bisa memberi, berarti sudah tahu domba itu sakit. Bagaimana gembala bisa tahu dombanya itu sakit kalau tidak ada? Betul tidak, Pastor? Betul, betul. Bagaimana misalnya lagi butuh, misalnya ada gereja yang lagi kontrak, sudah ditahu bahwa ini tempat ibadah. Kalau tidak dibayar kontrak, sudah tidak bisa diibadah. Bagaimana caranya? Ya karena kita menyadari kita domba, gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Urusan remeh-temeh itu harus diselesaikan. Makanya peristiwa mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah perjamuan di Kana. Amin. Saya tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba perjamuan itu mujizat pertama. Pesta. Saya cerita bisa tidak, Pastor? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Nah, ternyata saya pelajari kenapa perjamuan itu pertama. Ternyata di zaman kehadiran Tuhan Yesus sebagai manusia, Israel itu dikuasai oleh budaya Helenistik, budaya Yunani, atau budaya paganisme. Bagaimana hikmat-hikmat Yunani yang dipakai di situ. Yang lebih mengerikan lagi adalah pada saat itu dewa kemakmuran atau dewa anggur, dewa pesta yang namanya itu Dionysius, ya, Dionysius. Nah, itu adalah ya kalau dari sejarah Yunani itu luar biasa. Dia salah satu dari 12 dewa. Yang ketuanya adalah Zeus. Nah, dia ini adalah dewa kemakmuran. Sehingga pada zaman itu, kalau orang makmur dilambangkan dengan berpesta pora, menyanyi, mabuk, dan sebagainya, berarti itu diberikan, ya pemahaman paganisme atau pemahaman Helenistik itu bahwa berkat atau acara pesta itu karena dikaruniai oleh dewa yang nama Dionysius itu. Sehingga mereka berpesta sampai mabuk-mabuk. Nah, kata orang yang bisa membangun pesta pada saat itu orang-orang yang hebat secara ekonomi. Karena mereka bisa mengundang orang untuk pesta, menyanyi, tari-tarian, mabuk, dan sebagainya. Dan luar biasa saat itu kehabisan anggur. Artinya apa? Yesus tampil membuat sebuah mujizat itu. Dia mendeklarasikan bahwa saya adalah pemberi berkat. Saya adalah raja berkat. Saya adalah orang yang mampu membuat mujizat ketika anggur sudah habis. Dan kalimat di situ ya di Yohanes itu, Yohanes 2 kalau nggak salah, di situ ditulis bahwa itu tuan pesta itu jempol. Ini anggur ini enak sekali dia punya rasa. Di situasi sulit, yang orang akan berpikir kalau pesta ini sukses, berarti mereka akan memuja yang namanya dewa kemakmuran atau dewa anggur itu. Yang namanya Dionysius itu. Ya, yang ayahnya adalah Zeus, yang namanya ada Seleme ya. Kalau tidak salah itu. Mamanya itu ya. Ini Seleme. Ngeri, Semele. Nah, Semele.
Luar biasa. Sehingga Yesus hadir merubah pola paganisme, merubah pola Helenistik, pengaruh Romawi. Artinya apa? Kalau gereja sekarang harus kembali ke Yesus. Amin. Nah, kalau bicara kembali ke Yesus berarti Yesus sebagai gembala agung kita. Nah, bicara ekonomi secara kecil, harga pasar dan sebagainya berarti makan minum, biaya dan sebagainya. Ya, Pastor? Amin, amin. Ya, siapa suruh kita disuruh kasih masalah ekonomi? Amin. Karena tidak ada cara lain. Kita tidak boleh mengkopi teori ekonomi apapun. Gereja atau kekristenan memiliki teori, memiliki ekonomi prakteknya sendiri. Dimulai dari apa ekonomi gereja bertumbuh? Dimulai masa sulit. Sehingga kalau sudah masa sulit, ada kalimat lain di Wahyu mengatakan, ingat apa di situ? Anggur dan apa? Minyak. Anggur dan minyak tidak dirusakkan. Oke, dia punya arti lain. Tapi untuk tema ekonomi, artinya apa? Kalau semua rusak, anggur dan minyak ini tidak rusak. Bukan berarti kita tutup rokok. Wah, biar aja lah orang sulat. Tidak, orang susah tidak. Justru lumbung-lumbung pembendaraan di rumah Tuhan itu harus digerakkan sekarang. Harus digerakkan. Saya katakan, peristiwa Firaun zaman Yusuf mengalami mimpi dan diterjemahkan oleh Yusuf. Hikmat manusia, hikmat Mesir datang tunduk pada hikmat Tuhan. Saya bayangkan waktu itu, kalau Firaun salah bertanya, bukan ada Yusuf di sana, apa artinya? Tidak ada manajemen perbekalan yang terjadi. Tidak ada manajemen perbendaharaan terjadi. Nah, kalau dalam istilah negara itu, apa istilah negara kuat kalau cadangan devisanya kuat. Gereja kuat kalau cadangan gerejanya kuat. Bagaimana cadangan gereja kuat? Domba-dombanya harus kuat. Jangan suruh gembala yang cari uang, cari harta. Gembala itu cukup tumpang tangan saja. Tumpang tangan, berdoa. Bagaimana gembala mau berdoa secara spesifik? Kalau perpuluhan dari domba-domba itu tidak jelas. Kalau perpuluhan misalnya cuma 100.000, ya gembala harus doa. Ini John Lee cuma kasih bulan ini perpuluhan 100.000. Tuhan, 100.000 itu berarti cuma 1 juta, biayanya kurang Tuhan. Berkati engkau gembala agung kami gembala, engkau gembala agung. Berkati domba-domba itu. Sudah jelas di situ. Artinya saya boleh katakan perpuluhan itu alat transaksi dengan Tuhan untuk memberkati umat. Amin. Jadi jangan bilang lagi ada pendeta-pendeta di YouTube bilang, wah nanti sudah diberkati baru store perempuan. Itu keliru. Karena Alkitab mengatakan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya tidak usah lagi baca ayatnya, sudah terlalu banyak. Karena saya bukan gembala, jadi jangan usah pakai banyak ayat. Wow. Betul tidak? Betul. Jadi, kalau dipelajari kata cinta uang itu apa? Cinta uang itu sebenarnya mempertegas karakter orang yang pegang uang itu. Kalau dia sudah pegang uang terus dia tidak bisa, dia dari kan ada setiap perkara kecil, betul? Betul itu. Ya. Bagaimana yang kecil dulu? Saya ada pengalaman pribadi itu. Saya ada pengalaman pribadi luar biasa. Saya tidak usah ceritakan di sini. Ya kebetulan saya tinggal di Kelapa Gading juga. Aduh Tuhan tolong saya bilang. Saya ikut persis perpuluhan masih. Aduh, saya bilang jangan. Uang mempertegas karakter domba.
Tapi pertanyaannya, kalau jemaat sebagai domba, domba tidak bisa menjual dirinya sendiri. Berharga atau tidaknya domba itu tergantung gembalanya. Makanya wahai domba-domba, wahai jemaat-jemaat, jangan anggap enteng gembalamu, biar dia kurus, dia gemuk, dia apa. Jangan berani-berani. Ya, saya bilang jangan berani-berani. Jangan berani-berani. Susah hidupmu nanti. Mulai rajin sekarang. Kualitas domba kita tingkatkan sebagai domba. Amin. Kualitas gembala silakan tingkatkan sendiri. Karena ingat, kalau domba mau kawin, itu gembala yang kasih kawin. Betul tidak, Pastor? Betul, betul, betul. Kalau domba, kalau gembala marah, domba laki-laki dikasih siap laki-laki semua. Domba perempuan dikasih, domba jantan dikasih pindah, domba betina dipindah dikurung. Saya yakin 1 tahun dikurung domba jantan, domba betina tidak ada keturunan. Ya, siapa suruh kasih tema ekonomi? Ekonomi saya perkecil. Ekonomi itu antara gembala dan domba. Itulah ekonomi. Luar biasa malam hari ini. Memang tidak ada cara Pastor, ya, memang berbicara memang kalau penginjil begini caranya, memang sudah 45 menit, tak kerasa saudara ya. Jadi saya ini juga yang nonton cukup lumayan banyak ya, tetap eksis bahwa memang kita akan bahas, tapi sambil berjalan malam hari ini kita akan pasti akan lewat di 1 jam ini. Tapi malam hari ini, saudara, saya lihat ya menyapa semua yang tetap menonton, ada jemaat, ada gembala, semua. Saya percaya ini bukan malam hari ini, ada dalam settingan ya. Sekali lagi bahwa saya juga tidak tahu Pastor John Lee ya, seorang penginjil, beliau adalah seorang penginjil, beliau bukan seorang gembala. Tapi memang menangnya seorang penginjil itu ya sikat-sikat aja ya. Dan beliau pun melakukan apa yang firman Allah. Bahwa beliau adalah seorang anak gembala dalam kita melihat. Di sini tadi saya katakan, Pastor, sambil nanti kita bahas, gembala tidak akan pernah melahirkan domba. Itu. Gembala tidak akan pernah melahirkan domba. Yang bisa melahirkan domba adalah domba. Benar. Mana mungkin kalau gembala, kalau ya kan. Tapi kita akan belajar, orang tadi berpikir bagaimana ini akan bawa dari gereja. Tadi saya katakan bahwa tadi sudah diperkecil, bukan kita tidak berbicara tentang organisasi. Kita tidak berbicara, kita berbicara antara gembala dengan domba. Sehingga bisa menghasilkan ekonomi. Ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan tadi, memang hari-hari ini ada yang domba mau sok-sok jadi gembala. Ya kan? Ya, yang terjadi hari ini. Apa sih, Pastor, yang harus kita, ini nggak bisa pungkiri hari-hari ini. Ya kan? Saya katakan bahwa domba yang ingin menjadi gembala, karena dia merasa, tadi Pastor bilang bahwa bisa aja tadi kan, jangan kita lihat gembala kita kurus atau gembala kita begini. Tapi ketika dia domba ini mulai merasa bisa, ya. Kenapa sih ya harus ini terjadi hari-hari? Dan ini tidak bisa pungkiri. Ketika dia merasa tidak apa lagi ya? Tidak, oh kan saya punya perpuluhan gede, saya punya ini, saya masak gembala ini. Maunya gembala cuma ambil kulitnya, maunya peras susunya, semua. Dengan ada banyak cara, paradigma yang dibangun hari-hari ini. Kenapa ini bisa terjadi? Oke, begini Pastor. Kalau ada domba mengatakan, kenapa saya dikuliti, diambil kulitnya, ya, dimakan dagingnya, bahkan kalau daging yang banyak lemak itu yang bagus, lemak sehat. Justru
ya saya katakan justru kualitas kehormatan seorang domba ketika dia bisa dimanfaatkan oleh gembalanya. Atau dia bisa bermanfaat buat gembalanya. Ingat, saya bingung juga. Sapi itu, ya lembu korban yang paling mahal. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus atau Yesus hadir disamakan dengan anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam kitab kehidupan yang dimeteraikan oleh darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Artinya apa? Kualitas seorang domba itu ditentukan sebermanfaatannya dia, seberfaedahnya dia, seberkualitasnya dia untuk memberi harga, untuk membuat nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang penting seorang domba itu. Makanya sebagai domba harus berjuang. Kalau perlu dia lebih kualitas bulunya lebih mantap, kualitas dagingnya lebih mantap, tidak ada cacat dia di situ. Itu kebanggaan seorang domba versi Kristen atau kebanggaan jemaat Tuhan dalam sebuah kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari situasi yang waktu itu, ya, yang hanya hidup biasa-biasa saja, ya, yang menggunakan hikmat-hikmat manusia orang-orang pada situ. Jadi kalau mereka diberkati dulu anggurnya ada pesta dan sebagainya, oh ini karena dewa Dionysius, kita harus puja dia karena dewa anggur, dewa sukacita, dewa kemakmuran, dewa musik dan sebagainya, itu gelarnya dia. Makanya sangat benar kalau mujizat pertama itu Tuhan Yesus lakukan sebagai mengubah air menjadi anggur. Wow, luar biasa. Jadi malam hari ini kita belajar jemaat atau domba, kalau dia bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik, jangan salahkan, jangan wah gembala karena saya. Tetapi kita bersyukur kalau kita bisa memberi, ya kan? Kita bisa menghasilkan yang terbaik. Karena saya katakan, kalau saudara Pastor John lihat atau teman-teman lihat hari-hari ini ada video yang lagi viral, seorang gembala yang di waktu dia lagi berjalan dengan domba dan domba sedang menyerang gembala itu, dan akhirnya gembala jatuh, akhirnya gembala pas berdiri, ditendang lagi. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita nggak bisa pungkiri. Oke, kalau pastor bicara mengenai gembalanya, kan dalam bisnis ekonomi, dalam dunia ekonomi, kan ada hukumnya. Ya, hukum ekonomi itu mengatakan bahwa manajemen itu efektif kalau kemampuan manajerialnya ya, atau kemampuan direksi atau manajemennya itu kapabel lah. Ya. Jadi bagi saya kalau untuk gembala ya, silakan tingkatkan kualitas gembala. Jangan membuat domba itu lapar. Nah, lapar arti tanda kutip. Iya kan? Harus dikasih makan dia. Jadi memang bahwa kembali dua-dua harus berjalan seimbang ya. Malam hari ini, oh, iya, bahwa gembala juga harus mencari memberi makan yang terbaik ya. Ketika ya saya katakan gembala, saya katakan bahwa kadang-kadang jemaat tidak tahu gembala itu, seorang gembala di tengah malam dia berdoa. Ada ibu gembala saya berkata bahwa air mata seorang gembala tidak bisa dibeli oleh uang. Jadi begini Pastor. Ya, maksud saya begini. Kalau gembala memberi makan itu artinya begini. Gembala sudah tahu ini dombanya ini tidak menghasilkan. Bagaimana domba bisa tahu menghasilkan?
kalau maaf kata kolektor saja tidak pernah besar. Bagaimana domba itu? Bagaimana gembala tahu domba itu atau jemaat itu pelit atau tidak pelit? Jujur atau tidak jujur? Nah, kalau gembala yang bukan gembala, dia tidak berani tegur. Makanya saya waktu di sekolah Alkitab, teman-teman sudah tahu di Beji ya. Saya bilang saya tidak mau jadi gembala karena saya keras. Saya bilang saya keras. Ya, kenapa? Kalau jemaat itu gembala sudah tahu ya, gembala sidang sudah tahu, oh dia ini bekasi sedikit, tapi dia banyak. Oh berarti dia ada roh kekikiran di situ, roh pelit. Kalau dia tidak tegur roh pelit itu, tidak usah tunggu di mimbar, tegur saja. Dipanggil empat mata traktir makan, berdoa, bro, bisa. Karena kalau dia tidak tegur, sama dengan dia menaruh bakteri atau virus di domba itu sendiri. Wow. Ya, ini konteksnya ekonomi ya, ya pastor ya. Ya, kalau bicara ekonomi kan lain lagi ya. Bicara lain. Ini ya. Saya bicara konteks ya. Gereja melihat. Sehingga begini, gereja ini mempertontonkan sebuah ritme atau perilaku ekonomi di dalam gereja atau di kekristenan, lebih khusus lagi di GPDI. Apalagi GPDI ini adalah organisasi yang luar biasa unik. Dia bukan organisasi yang sentralistik, ya. Dia organisasi yang betul-betul otonom, ya, otonom. Di setiap perintisan jemaat dan sebagainya itu otonom. Bahkan saya sangat appreciate, sangat menghargai ketika suami gembala meninggal, istri yang menggantikan selanjutnya. Karena istri itu tahu bagaimana bisa memanage, mengatur, mengurus domba-dombanya. Nah kembali lagi, yang saya katakan gembala tidak berkualitas adalah gembala yang tidak berani menegur dombanya. Ya, kenapa sudah tidak ada perpuluhan? Kalau perlu datangi rumahnya. Bro, kenapa perpuluhan tidak ada? Istrinya teriak, oh ternyata dia tidak kerja. Cuma main catur saja kerjanya. Oh ternyata, iya kan? Oh ternyata begini. Saya bikin cookies, mau suruh antar, dia tidak antar. Banyak alasannya. Atau bahkan istrinya bilang, oh terlalu sibuk, akhirnya begini, tidak kerja dan sebagainya. Nah, disitulah peran dari seorang gembala untuk mengatur ekonomi jemaatnya. Nah, saya bukan bicara perpuluhan. Kalau ada topik selanjutnya, saya bicara perpuluhan. Itu lebih mengerikan lagi. Nanti paling karena memang kita akan melihat waktu topik perpuluhan kita akan bahas karena ini memang ada beberapa juga. Saya simpulkan. Ya, melihat ekonomi di satu krisis ini. GPD atau organisasi gereja harus lebih tegas, lebih jelas. Orang-orang akan melihat, oh berarti konsep, bagaimana konsep lumbung, bagaimana konsep pembendaraan bisa mengalir. Oh begini. Makanya saya tidak heran, memang saya ya berperilaku masih kecil-kecil lah. Tidak usah diceritakan, tapi ada gerakan-gerakan begitu. Saya sadar posisi penginjil itu antara domba dan gembala juga. Tapi lebih banyak dombanya. Karena saya masih diatur oleh gembala. Begitu. Nah, tapi untuk dikontekskan sekarang, up to date sekarang, kalau bicara gereja melihat ekonomi, tergantung kepada kualitas gembalanya sekarang. Nah, kualitas itu adalah dia berani masuk ke ranah privat domba atau jemaatnya. Ada apa di sini, bro? Ada apa di sini, ses? Jangan bilang, oh sekarang sudah banyak pengangguran, oh sekarang sudah tidak ada peluang usaha. Salah. Alkitab mengatakan minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Amin. Wow. Kalau ayat terakhir saya akan baca ya, baca ayat terakhir. Ini saya akan baca ayat terakhir ini supaya enak ya.
Saya percaya malam hari ini seru banget sebenarnya Bapak Ibu, karena waktu yang ada memang Pak John Lee ini kita ingin nanti topik berikut beliau gembala. Saya baca dulu ya ayat terakhir. Iya. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ayat 17-nya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, saya tidak tahu ayat selanjutnya. Sampai di situ saja. Wow, mantap, mantap. Memang saya percaya malam hari ini bahwa gereja melihat ekonomi adalah ini yang kadang-kadang orang berpikir mau lari kemana ini, topik ini. Tapi topik ini kita hanya kembali pada gembala dan jemaat. Harus kembali kita tahu memposisikan kita. Kita pun harus sebagai gembala tahu memposisikan dan domba. Ketika domba itu bersyukur kalau bisa menghasilkan yang terbaik. Jangan merasa bahwa ketika kita domba bisa menghasilkan, wah ini gembala ini tukang peras, tukang ambil susu, tukang ambil kulit. Salah. Bersyukurlah ketika Tuhan mempercayakan berkat buat kamu. Karena karena gereja memerlukan ekonomi. Gereja perlu dana. Satu penginjilan, satu pelayanan. Ya. Tidak mungkin tanpa dana. Tapi bukan itu yang utama. Tapi malam hari ini, saya katakan kita bersyukur bisa menghadir seorang Pastor John Lee. Ya. Beliau tinggal di Jakarta dan sudah beberapa gereja beliau membangun gereja dengan tim. Beliau punya yayasan karena beliau melakukan karena mengasihi Tuhan. Ya. Malam hari ini saya percaya sebelum Pastor John Lee akan statement dan doa, saya mengajak saudara. Tadi kita melihat bahwa sebagai domba harus menghasilkan domba. Ketika engkau diberkati hari-hari lakukan apa yang sudah. Saya percaya bukan ketika engkau memberi perpuluhan untuk membuat gembala kaya. Tapi perpuluhan adalah satu ketaatan. Adalah satu kewajiban untuk kita memberi. Sebab itu, di acara suka-sukamu Tuhan tidak ada motivasi lain, tidak ada kepentingan lain. Saya percaya setiap firman Allah yang ditaburkan. Saya katakan, alat kami terbatas. Jaringan yang ada bisa terbatas. Tapi saya percaya malam hari ini Tuhan tidak pernah terbatas. Kita bisa skenario, kita bisa atur, tapi skenario yang kita lakukan adalah skenario Tuhan. Saya tidak tahu Pastor John Lee akan lari ke sini, tapi saya percaya malam hari ini adalah kebenaran firman Allah yang luar biasa. Pastor, sebelum berdoa, bisa statement terakhir atau mengajak teman-teman, mengajak hamba-hamba Tuhan, mengajak jemaat. Oke, baik Pastor, untuk closing statement saya satu saja kata penutup, karena saya bukan khotbah di sini, kita hanya berbagi untuk suka-sukamu Tuhan. Nah artinya memang Tuhan suka bahwa domba itu harus digembalakan secara fisik. Makanya kalimat terakhir ya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang diwakili oleh mungkin berdialog dengan Petrus kalau tidak salah. Iya, Petrus. Ya. Dan Tuhan bilang, domba gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Artinya apa? Profesi gembala itu luar biasa, itu amanat langsung. Dan Tuhan bilang domba. Saya cari referensi domba, ada kata lain dari domba? Tidak ada.
Memang ada yang sejenis dengan domba, namanya kambing. Kambing. Tapi saya baca-baca juga tidak cocok umat Tuhan dipakai kata kambing. Iya. Karena kita mengikuti bahwa kehadiran Tuhan Yesus ya yang dideklarasi langsung oleh Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Ayat lain mengatakan ada tambahan di Matius, dengarkanlah dia. Peristiwa pemanggilan Abraham, peristiwa pemanggilan Musa, itu hanya sebagai hamba. Hambaku, hambaku. Tapi ketika anak manusia yang tidak bercacat, tidak bercela, yang mewakili kita, karena Allah tidak bisa membatalkan perjanjiannya. Bapa tidak bisa membatalkan perjanjiannya. Sekali dia buat manusia segambar, belum rupa. Adam sebagai gambar. Tapi ketika Yesus hadir sebagai manusia, itu lengkap gambar dan rupa. Tapi tetap deklarasi sebagai anak domba. Itulah yang menggelari kita sekarang ini. Amin. Makanya berbahagialah para jemaat-jemaat ketika kita dinyatakan sebagai domba. Ya, ingat saya pesan, seberapa kaya Anda pun, sesuper kaya apapun Anda tidak bisa mengawinkan anak Anda. Anda harus perlu gembala untuk mengawinkan anak Anda, untuk meneruskan keturunan Anda. Oleh sebab itu saya katakan, sebagai domba, berbahagia, berbanggalah Anda kalau Anda berkualitas di mata gembala. Jangan pernah sebersih pun untuk berpikir bahwa Anda akan jadi gembala atau tindak tanduk sebagai gembala. Tidak. Status kita sebagai domba. Berkualitaslah kita sebagai domba. Karena kehormatan seorang domba ketika dia digunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Wow, luar biasa, kita beri aplaus malam hari ini. Kita ada pada ujung acara. Sekali lagi, Bapak Ibu, sekali lagi saya percaya malam hari ini ada kebenaran firman Allah. Sekali lagi, jemaat bukan hanya ini menyerang jemaat, sekali lagi tidak. Mengingatkan, karena saya percaya firman Allah itu pedang bermata dua. Tadi adalah bagaimana kita gembala harus makin kualitas memberi makan yang terbaik. Dan domba, ketika domba itu menjadi domba yang baik, jangan pernah sombong. Oke? Kita akan berdoa. Sekali lagi, Pastor John Lee, terima kasih buat malam hari ini yang sudah hadir dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya Pastor John Lee diberkati. Jangan bosan-bosan ada di acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang kita kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita beri kemuliaan sekali lagi. Saya minta Pastor John Lee untuk berdoa menutupi acara pada malam hari ini. Berdoa buat jemaat yang ada. Domba-domba yang baik malam hari ini akan berkata, siap Pak Gembala, saya ingin memberi yang terbaik. Sebagai gembala, memberikan kualitas kita, semakin hari kita belajar memberi makan yang terbaik untuk domba kita. Oke, Ya, Pastor. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Terima kasih, Amin, amin, amin. Engkau telah mengembalikan kami kepada rancangan-Mu yang semula. Yes. Oleh penebusan Yesus yang mati di kayu salib, menumpahkan darahnya untuk kami, sehingga kami beroleh keselamatan yang sempurna. Amin. Menjadikan kami anak-anak Allah, Yes. yang diperanakan bukan oleh darah dan daging, dan bukan oleh kemauan seorang laki-laki,
tapi oleh Roh Kudus kita menjadi lahir baru, dikembalikan kodrat kita seperti rancangan Bapa yang semula. Oleh sebab itu terima kasih kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Walaupun Engkau tidak lama di bumi, tapi Engkau telah mengembalikan posisi kami. Kami bukan hanya sekedar berangan-angan, beriming-iming. Kami bukan hanya sekedar menghayal bagaimana posisi kami setelah ada di kerajaan surga. Tapi kami percaya bahwa ketika kami melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan, kita juga akan memiliki tubuh kemuliaan yang sama. Amin, amin, amin. Suatu kali kelak, kita akan melihat tangan-Mu yang berlubang paku, kaki-Mu yang berlubang itu tanda bahwa Engkau telah menebus dosa manusia. Amin, amin, Itu amin. juga yang akan kami dapatkan, tubuh kemuliaan itu. Olehnya itu Tuhan, kalau kami hidup, kami melakukan untuk Tuhan. Apa yang umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu lakukan, itu didasari oleh iman. Sebab itu saat ini Tuhan, di situasi yang tidak jelas ini, akan ada perbedaan antara orang-orang yang mengasihi Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Gereja kami secara khususnya gereja Pantai Kosta di Indonesia menjadi pilihan yang tepat untuk berkumpul, bersekutu, menjadi sebuah gereja atau sebuah tubuh Kristus yang memancarkan kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Amin, Kalau amin. kami memiliki pengharapan karena kami mengasihi Tuhan. Sebab pengharapan dan kasih mula yang lebih besar dari semuanya itu. Terima kasih atas semuanya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini. Berdoa kiranya dialog kami ini bukan kami untuk menyalahkan atau kami menjustifikasi atau menghukum atau menyatakan, tapi kami ini didasari kasih Kristus. Hal yang baik harus kami bagikan, terutama untuk kawan-kawan kami yang seiman. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Segala kemuliaan kebesaran hanya bagimu Tuhan. Terima kasih atas kebesaran dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Ya, sekali lagi kita ada pada ujung acara Suka-Sukamu Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Pastor John Lee Sepang yang sudah berbagi malam hari ini. Kita akan tunggu beberapa minggu ke depan tentang perpuluhan yang kita akan bahas dengan beliau. Ya, sekali lagi saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan ya. Saudara bisa kembali nonton di YouTube saya di Suka-Sukamu Tuhan. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen semua ya. Sekali lagi kita lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat malam Pastor John Lee. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Tuhan Yesus berkati. Ya. Tuhan Yesus berkati. Oke. Puji Tuhan kita ada pada ujung acara kita. Terima kasih buat para yang sudah setia menonton. Kita akan ketemu besok hari. Kita punya tamu kehormatan, Ketua Majelis Daerah Bengkulu. Ketua Majelis Daerah Bengkulu dan anggota Majelis Pusat. Ya. Luar biasa Om Gerardus yang akan melayani kita besok malam dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Bapak itu, mari ajak teman-teman, ya, kirim ke teman, share ke teman-teman acara Suka-Sukamu Tuhan. Besok malam kita akan punya tamu, Ketua MD Bengkulu. Beliau juga adalah anggota Majelis Pusat periode 2017, periode 2022. Sekali lagi malam hari ini, saya percaya ada kebenaran firman Allah yang sudah ditabur. Saya percaya semua kita lakukan untuk Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat para yang sudah menonton malam hari ini. Om Gerardus yang setia yang hadir malam hari ini. Ada Bapak Pendeta Helpi Rawis, Ketua JEM Jubailia Ministry Jawa Barat. Dan ada teman-teman yang lain, Bapak Manopo Jemli, Tuhan berkati. Ada teman-teman yang lain, Lala Sepang Siap Pak Gembala, Tuhan berkati. Ada banyak yang masih nonton malam hari ini. Sekali lagi dukunglah acara Suka-Sukamu Tuhan. Ya, besok malam kita punya narasumber yang luar biasa.
pemimpin kita. Sekali lagi, mari kita bersatu hati, kembalikan gereja Pantekosta pada pengajaran yang luar biasa. Tadi saya katakan, luar biasa malam hari ini, ya. Dari tentang gereja berbicara ekonomi, saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam baik, Tuhan Yesus memberkati.